Ketika terang itu tidak lagi terang, maukah kau menyalakannya? Halo teman, selamat datang di ruang Baca Pratsna. Teman, suatu hari aku datang ke sebuah panti jompo. Lalu aku lihat ada seorang ibu tua duduk di pojok ruangan panti itu. Dan ketika aku menatap wajah ibu itu, yang kurasakan adalah kesedihan. Dia minta aku berdoa untuknya agar anaknya datang menjenguknya karena dia sudah berbulan-bulan tidak dijenguk. Aku ingin menggambarkan rasa ibu itu lewat puisiku yang berjudul Cahaya. Yuk kita dengarkan puisi aku. Cahaya. Kulihat ruang kosong di matamu, terasa sepi dan beku. Kulihat redupnya cahaya itu, tangisan hatimu terpancar di situ. Jiwaku pun terhimpit bersamamu. Kunyalakan lenteraku, kubagikan cahayaku untukmu. Ku ingin menyalakan hatimu sehingga kutemukan cahaya lagi lewat sorot matamu. Puisi ini orisinal karya Pratsna Paramita EA. Teman, puisiku menggambarkan kondisi batin jiwa ibu tadi. Bagiku, jiwanya adalah ladang yang kering yang menunggu cinta kita, teman. Seperti yang digambarkan tokoh-tokoh filsafat yang sejalan dengan roh dari puisiku ini. Yuk kita pelajari bersama. Dari kacamata Immanuel Levinas di dalam Etika Wajah dan Tanggung Jawab, di bait awal yang melihat ruang kosong di matamu. Ini selaras dengan Levinas karena bagi beliau tatapan mata orang lain bukan sekedar jendela jiwa, tetapi sebuah panggilan, sebuah seruan etis. Wajah yang kosong, mata yang redup adalah panggilan diam-diam agar kita terlibat di dalam penderitaan jiwanya. Sebuah panggilan dari ladang jiwa yang kering. Saat puisiku berkata, jiwaku pun terhimpit bersamamu, itu selaras dengan Levinas di mana eksistensi kita baru bermakna saat kita hadir bagi yang lain. Dan ketika aku berkata, ku nyalakan lenteraku, ku bagikan cahayaku untukmu. Ini sesuai dengan etika Levinas yang menyampaikan bahwa eksistensi sejati bukan hanya aku berpikir, tetapi termanifestasi lewat tindakan nyata sebagai bagian dari aku bertanggung jawab atas alam semesta. Lentera adalah simbol tanggung jawab etis, yaitu menjadi cahaya bagi wajah jiwa yang sedang redup. Dari kacamata Jalaluddin Rumi, bait pertama yang penuh kesepian bagi Rumi itu adalah kegelapan jiwa yang justru penting, karena
kegelapan adalah rahim dari cahaya. Maksudnya adalah, bukankah cahaya bersinar terang di dalam kegelapan? Karena tempat yang terang tidak butuh cahaya. Tangisan hati dan jiwa yang terhimpit bagi Rumi adalah jalan cinta di dalam penderitaan. Justru terbuka celah bagi cahaya ilahi untuk masuk, seperti ucapan Rumi yang mengatakan, "The wound is the place where the light enters you." Lentera yang kamu nyalakan bagi Rumi adalah cinta yang menular. Cahaya bukan milik satu orang, karena bisa dibagikan tanpa menjadi habis. Dan bagian akhirnya yaitu, kutemukan cahaya lagi lewat sorot matamu. Ini bagi Rumi adalah momen wahdat al-wujud, yang artinya kesatuan jiwa. Ketika mata yang tadinya redup kini menyala, bukan karena logika, tetapi karena cinta yang menyulut api batin. Eksistensimu, teman, adalah tarian cinta yang membuat jiwa sesamamu menyala kembali. Jadi teman, lewat narasiku ini, aku ingin mengajak teman dan diriku sendiri untuk melihat ladang di dalam jiwa setiap manusia yang membutuhkan cintamu. Seperti yang dikatakan oleh Guru Agung Kehidupan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini adalah suatu kebenaran universal milik semua manusia. Dan ladang bukan hanya berbicara tentang jiwa sesamamu, tetapi juga kehidupan kita sendiri. Kehidupan kita adalah ladang tempat kita menanam kisah kita sendiri, tempat kita memberi makna bagi eksistensimu di bumi. Oke teman, aku akhiri ruang bacaku ini dengan kalimat dari Jalaluddin Rumi yang mengatakan, "I light my lantern and share the light with you." Terima kasih teman sudah hadir di ruang bacaku. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. See you.